Bahwa Gereja Masih Injili Minahasa sudah lebih dahulu melaunching menuju Gereja Ramah Anak sejak tahun 2018. Tapi yang pertama kali melibatkan para pengambil kebijakan untuk menjadi bagian dari proses ini baru Sinode Germita. Tanggal 21 Agustus nanti akan dilaksanakan di Sinode kedua, yakni Gereja Masih Injili Bolang Mongondo, tanggal 21 Agustus. Jadi tentu ini menjadi catatan yang sangat penting, bersejarah bagi kita semua. Saya tentu tidak akan panjang lebar, Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar juga terkait dengan keberadaan saya, latar belakang saya. Nanti habis ini orang berkenalan kan, begitu. Karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 8:15. Baik. Bapak sekalian, materi kita saya beri judul Gereja Ramah Anak sebagai perwujudan Eklesia Domestika. Ini saya berangkat juga dari sambutan tadi oleh Ketua Badan Kerja Majelis Sinode Germita, berbicara tentang bagaimana peran penting juga keluarga sebagai bagian dari proses untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak. Saya tidak akan bicara panjang lebar Ibu Bapak tentang Gereja Ramah Anak. Slide next. Kalau kita bicara sebelum ini tentang Gereja Ramah Anak, pasti Ibu Bapak sudah sedikitnya tahu tentang Gereja Ramah Anak. Apa itu gereja, apa itu ramah, apa itu anak. Apalagi bicara tentang gereja. Di hadapan saya sekarang ini ada banyak Ibu Bapak para pendeta, vikaris yang sudah belajar tentang gereja itu. Cuman memang hanya mengingatkan lagi kepada kita, gereja itu siapa Ibu Bapak sekalian? Kita semua. Entah dia berangkat dari istilah Ibrani kahal atau kneset, atau berangkat dari istilah Yunani eklesia, Portugis igreja dan lain sebagainya, tetap merujuk pada orang percaya. Lalu kemudian bicara tentang ramah, Ibu Bapak sekalian. Ada yang bisa memberi pemahaman tentang ramah? Ada? Ramah itu kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya apa? Artinya itu bicara tentang suasana, bicara tentang keadaan, bicara tentang situasi. Yang merujuk pada apa? Pada hal yang baik. Boleh next? Next. Iya, bicara tentang sesuatu sebelum. Ya, baik hati, lalu kemudian menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan lain sebagainya. Jadi bicara tentang suasana yang baik. Lalu kalau kita bicara tentang anak, kira-kira apa yang kita pahami tentang anak? Ibu Bapak yang hadir malam hari ini saya tahu sebagian besar sudah berkeluarga. Ada yang belum punya anak? Angkat tangan yang belum berkeluarga. Seperti Ibu Wakil Bupati tadi, angkat tangan. Iya. Angkat tangan yang belum berkeluarga tapi sudah punya anak. Contohnya siapa? Guru sekolah minggu katuno, gitu kan kira-kira. Belum menikah, tapi sudah punya anak dalam tanda kutip. Jadi anak itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak berangkat dari apa yang namanya Konvensi Hak Anak. Ibu Bapak pernah dengar Konvensi Hak Anak? Dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah memutuskan apa yang namanya Konvensi Hak Anak. Ini kesepakatan internasional yang mengikat semua negara-negara yang menjadi bagian dari PBB, di mana mereka merumuskan anak itu next adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Mengapa judul saya beri judul Gereja Ramah Anak Perwujudan Eklesia Domestika? Kenapa saya tidak tulis anak dan remaja? Karena memang menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022, lalu kemudian disesuaikan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, itu sama dengan apa yang dirumuskan oleh PBB melalui Konvensi Hak Anak di tahun 1989. Tahun 1990 kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden, lalu kemudian keluar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Jadi kita sepakat baik anak maupun remaja yang dikategorikan oleh gereja, secara khusus institusi gereja,
Semua ada dalam aturan undang-undang mengenai anak itu. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ingin bertanya kepada kita semua. Dari 3 kata ini, next. Nah, dari 3 kata ini, apa yang menjadi perhatian kita? Kata mana kira-kira yang mendapat perhatian secara khusus dari Ibu Bapak? Kata apa? Ada yang mengatakan anak, ada yang mengatakan apa? Ramah, ada yang mengatakan apa? Gereja. Angkat tangan yang ramah. Boleh Bapak angkat tangan? Ya, turun tangan. Kalau menurut penelitian yang saya lakukan, ketika ditanyakan tentang 3 kata ini, ada banyak orang yang sebenarnya mengarahkan perhatiannya pada kata ramah. Next. Kenapa kata ramah? Karena kata ramah ini menjadi sesuatu sebenarnya yang sangat-sangat mengganggu. Saya masih ingat Ibu Bapak sekalian, ketika saya dilantik sebagai ketua tim Gereja Ramah Anak Sinode Demim tahun 2018, ada seorang teman pendeta yang menelpon saya, kemudian dia bilang ini, saya baca di surat kabar, kenapa kita harus ada program Gereja Ramah Anak? Apakah program ini ikut-ikutan dengan program Kementerian Agama atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak? Ataukah ini hanya program yang sesaat saja booming lalu kemudian hilang? Gereja kan harusnya memang ramah. Kenapa harus dibuat gereja ramah anak? Lalu saya menjawab apa Ibu Bapak sekalian? Saya katakan begini, kenapa kita harus malu? Di masa Yesus saja Injil pernah menceritakan bahwa pada satu ketika ada banyak anak-anak yang datang kepada Yesus, tetapi apa yang terjadi? Ada banyak orang yang menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Tapi yang menarik di sini adalah ketika pada akhirnya Yesus bilang apa? Ya, jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka itu yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi anak dijadikan pusat atau sentral dari pemberitaan itu. Jadi Yesus mengkritik bukan hanya murid-murid tetapi juga kondisi yang terjadi pada waktu itu, bahwa kenyataannya diskriminasi terjadi di mana-mana. Bicara tentang perempuan dan anak pada waktu itu juga seringkali menjadi persoalan. Lalu ini yang kemudian mengantar saya pada suatu proses kontemplasi, perenungan secara pribadi, lalu kemudian menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata di masa sekarang ini juga situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi seperti itu. Bicara tentang ramah itu tidak jauh dari situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh gereja masa kini. Next, saya pernah membaca sebuah penelitian. Ada beberapa penelitian yang saya kemudian lihat. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh yang namanya Bilangan Research Center. Ibu Bapak pernah mendengar itu? BRC atau Bilangan Research Center. BRC mereka pernah melakukan sebuah penelitian tentang kehidupan Gen Z atau generasi Z, tapi juga mungkin generasi Alpha. Kan sekarang mulai masuk di generasi Alpha. Bahwa ada 29,4% anak-anak generasi Gen Z itu merasa tidak nyaman datang ke gereja karena merasa mereka dihakimi orang dewasa. Lalu kemudian ada 28,9% tidak punya teman akrab. Ada 24,6% dari semua anak-anak yang diteliti melihat adanya kepura-puraan atau kemunafikan di dalam gereja. Ada 23,1% merasa bahwa ibadah terlalu kaku, membosankan. Bahkan ada 15,3% tidak merasa berjumpa atau disentuh oleh Tuhan. Ini kenyataan Bapak sekalian. Ini yang sebenarnya sedang menunjukkan tentang kondisi gereja masa kini. Bahkan saya mencatat juga sebuah penelitian dari Barna Group. Next. Ya, ini dia. Barna Group mereka pernah melakukan sebuah penelitian riset ya
di Amerika Serikat bahwa 60 sampai 80% anak muda mereka meninggalkan gereja karena ada 31% menyatakan secara eksplisit bahwa gereja itu membosankan. Ini berangkat dari pengalaman hidup di Amerika. Karena itu mereka buat sebuah buku yang berjudul You Lost Me. Saya pernah menyaksikan ibu bapak sekalian. 3 tahun lalu saya pernah berkunjung ke Amerika, ke beberapa gereja. Kebetulan ada dalam program Gereja Protestan Indonesia, kerjasama dengan Presbyterian Church of America. Saya pergi ke sana bersama dengan salah satu pendeta juga dari Germita, Ibu Pendeta Estefin Sasal. Kami melihat ada beberapa gereja yang tidak pernah menghadirkan anak dalam gereja. Kami kemudian bertanya, kenapa anak-anak tidak dihadirkan dalam ibadah di gereja? Mereka mengatakan bahwa di Amerika dan di Eropa sekarang, membawa anak dalam gereja itu menjadi hak otoritas orang tua. Orang tua bisa memilih membawa anak atau tidak. Itu sama dengan mereka memeluk agama. Dulu di Amerika dan Eropa, memilih agama itu sah. Apakah dia mau memeluk agama Kristen, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Tapi sekarang memeluk agama itu menjadi pilihan. Apakah dia beragama ataupun tidak beragama. Karena itu sekarang sekian persen dari penghasilan orang-orang di Amerika dan di Eropa, tidak 100% juga mereka beri ke gereja. Karena mereka berhak untuk menggunakan sekian persen dari penghasilan itu untuk kehidupan mereka. Jadi ini mengalami degradasi sebenarnya. Ada kemerosotan iman yang terjadi. Karena itu memang mungkin selama ini kita memahami bahwa ada banyak orang-orang di Eropa yang datang membawa Injil dulu datang di Indonesia. Termasuk di dalamnya di Sulawesi Utara ini. Dan ketika sekarang diperhadapkan dengan degradasi moral iman seperti ini, maka bukan tidak mungkin juga ancaman itu sedang menghantam kita yang ada di sini. Termasuk di dalamnya kita yang ada di Talaut. Belum lagi bicara tentang tantangan-tantangan gereja masa kini yang kebetulan saya meneliti tulisan akhir saya untuk penyelesaian disertasi, meneliti tentang bagaimana merekonstruksi teologi tentang anak dalam gereja, dalam upaya menuju gereja ramah anak. Di situ saya mendapati ada banyak anggota jemaat yang tidak ingin melibatkan diri dalam proses bagaimana dia memberi perhatian bagi anak sebagai gereja masa kini dan gereja di masa yang akan datang. Ada banyak fasilitas-fasilitas yang dipergunakan di gereja yang tidak diperuntukkan untuk anak-anak dan remaja. Bahkan yang lebih miris ibu bapak sekalian, ada komisi pelayanan anak yang melapor ketika saya membuat suatu riset bahwa ada banyak gereja yang tidak ingin mengalokasikan dana untuk pelayanan gereja bagi pelayanan anak. Ini sangat tentu miris sekali. Belum lagi bicara tentang kekerasan yang terjadi dalam kehidupan anak. Next. Ya, ini. Tahun 2024 Komisi Perlindungan Anak Indonesia pernah merilis laporan bahwa ada 2057 kasus kekerasan yang terjadi dalam kehidupan anak. 2057 kasus itu terbagi di 5 klaster konvensi hak anak. Jadi di konvensi hak anak itu ada 5 klaster. Jadi ada klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, kemudian klaster 2 bicara tentang lingkungan keluarga pengasuhan alternatif, klaster 3 bicara tentang kesehatan dan lingkungan anak, klaster 4 bicara tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya dan sebagainya, sampai pada klaster 5 bicara tentang perlindungan khusus. 4 klaster pertama itu disebut sebagai klaster pemenuhan hak anak. 4 klaster pertama yang diharapkan kita mampu menekan sebagai langkah-langkah persuasif untuk bagaimana mengajak orang-orang untuk melindungi anak terjadi kekerasan, apalagi bicara tentang klaster 5. Data 2024 menunjukkan seperti itu. Next. Bahkan kalau kita melihat terus next,
Data 2025 KPAI juga merilis ada 2 kali lipat kekerasan itu muncul dalam kehidupan anak. Kalau kita melihat data Simfoni, Ibu Bapak sekalian, Sistem Informasi Pelayanan Anak yang kemudian dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024 jumlah kasus yang terjadi di Sulawesi Utara itu ada 728 kasus. 2025 dia naik 258%. Jadi 2090-an kasus kekerasan terhadap anak. Ini kenyataan Ibu Bapak sekalian. Ini kenyataan yang saya katakan saya tidak mau menakut-nakuti kita. Kenyataan yang memperlihatkan tentang inilah potret kehidupan kita. Kami Komisi Anak Sinode AM, gereja-gereja di wilayah Sulawesi bagian utara dan tengah, beberapa tahun terakhir ini, kebetulan saya sudah memasuki periode kedua menjadi bagian dari Komisi Anak Sinode AM. Kami banyak mendapatkan laporan-laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan gereja, yang pelakunya Ibu Bapak sekalian itu bukan orang luar. Ya, next. Sebab mayoritas pelaku kekerasan atau predator kekerasan itu cuman orang terdekat. Ada satu kasus yang kami hadapi, seorang anak yang datang melapor di Polda, bukan anak, dia umur 18 tahun. Dia datang melapor di Polda, lalu kemudian dia ada dalam keadaan hamil 3 bulan. Waktu kami dihubungi untuk datang, pertama saya bilang begini, siapa orang itu dapat panggil? Harusnya itu dapat panggil, kalau di Germita 18 tahun itu kategori apa? Pemuda kan? Ya betul, di Gemim juga seperti itu. Saya katakan kenapa tidak dipanggil komisi pemuda atau komisi remaja. Tapi ketika kami membaca, mendengar informasi yang disampaikan oleh para penyidik, ternyata anak yang datang melapor itu umur 18 tahun, dia sudah dilecehkan oleh ayah kandungnya sejak umur 8 tahun. Dan waktu dia datang melapor ke Polda, dia ada dalam keadaan hamil. DP mama juga hamil. Hamil dengan pelaku yang sama. Dan ketika kami telusuri, ternyata anak yang hamil ini dia seorang anak yang rajin datang di sekolah minggu dulu. Begitu juga rajin terlibat datang di remaja. Tapi guru sekolah minggu, kakak pembina remaja, mereka tidak mampu mengidentifikasi sejak awal. Sebab kebanyakan dalam ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, kalau misalnya datang anak yang murung-murung, seringkali kita cepat mengambil kesimpulan ya bahwa dia baru bangun tidur mungkin, ada masalah mungkin, atau kurang mood dan lain sebagainya. Saya kemudian berefleksi sekali lagi dengan kenyataan itu, dengan keadaan itu, lalu kemudian berpikir jangan-jangan juga ada anak-anak yang sementara kita layani yang keadaannya sama seperti itu. Sehingga saya pernah mendengar seorang guru sekolah minggu bilang begini, saya pernah lewat di satu sekolah, waktu itu saya pergi ke pasar, lalu kemudian saya lihat di ujung jalan ada seorang anak SD, ternyata itu anak sekolah minggu saya. Ketika saya turun, saya memutuskan untuk turun tidak melanjutkan pergi ke pasar, kita tanya pada dia, "Dek, siapa yang ada di sini?" "Oh, kita kok tadi mau masuk di sekolah, tapi pagar so tutup. Kita so terlambat mau masuk. Karena itu kita langsung lari di sudut jalan. Dia tidak memutuskan untuk pulang karena dia takut. Jangan-jangan orang tua bisa memarahi dia." Dan guru sekolah minggu ini mengatakan begini, "Mari." Dia antar sampai ke ruangan kelas, memastikan anak ini masuk sampai ke dalam ruangan. Lalu dia mengatakan begini kepada saya, "Kalau saya tidak turun, mungkin saja anak itu menjadi sasaran dari predator kekerasan. Bisa saja dia celaka di jalan." Dan dia lalu mengatakan begini, ternyata tugas sebagai guru sekolah minggu itu adalah tugas secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Karena ada banyak orang yang memahami ketika dia menjadi guru sekolah minggu, ketika pelayan remaja, tugasnya itu hanya dibatasi oleh dinding gereja saja. Sehingga pada akhirnya ketika anak-anak di luar sana yang diperhadapkan dengan berbagai ancaman, sulit bagi dia untuk memutuskan menjadi bagian dari
pergumulan mereka. Next. Nah, kalau itu pertanyaan bagi kita sekarang, siapa yang harus bertanggung jawab dan apa yang harus kita lakukan dari pengalaman ini? Siapa yang harus bertanggung jawab, Ibu Bapak sekalian? Siapa? Kita, gereja, pemerintah, siapa yang harus bertanggung jawab? Semua. Next. Coba kita lihat gambar ini, Ibu Bapak sekalian. Ketika kita lihat gambar ini, apa yang ada di benak kita? Ibu Pendeta? Iya. Ibu Pendeta, ketika melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran dari Ibu Pendeta? Memprihatinkan. Memprihatinkan. Sepakat? Ada yang lain? Ini senior saya ini. Rasa kasihan. Rasa kasihan. Kita kan hanya menanyakan tuh. Ketika melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kita? Ya, silakan Pak. Saya akan menolong. Iya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jawaban Bapak ini sama seperti jawaban seorang anak sekolah minggu. Ketika saya memperlihatkan gambar ini, ada seorang anak sekolah minggu saya, dia bilang begini. Yang lain jawab seperti yang disampaikan tadi. Tidak salah juga, karena memang yang saya tanyakan kan apa yang ada di pikiran kita. Tapi yang menarik, ada seorang anak, dia jawab begini. Saya ingin cepat berhasil. Dia bahasa Manado, dia bilang begini. Kita ingin cepat jadi orang sukses, supaya kalau dia jadi orang sukses, dia mau bikin kata ini jembatan. Ibu Bapak tahu, ini anak ini nak tahu ini di mana. Tapi menariknya, dia sudah bisa berpikir jauh. Itu berarti bahwa bicara tentang perhatian, tetapi juga kesempatan yang harus kita lakukan, sebenarnya semua orang punya itu. Apalagi bicara tentang perasaan, anak juga punya tentang itu. Dan karena itu memang dituntut bagi kita sebagai gereja untuk melakukan sesuatu. Kita tidak boleh berdiam diri. Ketika melihat gambar ini, kita harus bertindak. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Next. Kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, apalagi Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2014, pasal 70. Di situ disebutkan bahwa yang harus melindungi anak adalah semua. Next. 4 pilar pelindungan anak menurut undang-undang itu bicara media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Masyarakat itu di dalamnya adalah gereja. Next. Kenapa dikatakan gereja? Karena menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 72, yang dimaksud dengan masyarakat itu adalah perorangan, kelompok, lembaga, dan seterusnya. Jadi bicara tentang perorangan ya kita semua. Bicara tentang kelompok termasuk di dalamnya adalah gereja. Next. Nah, keluarga itu adalah kelompok terkecil dalam kehidupan masyarakat. Tradisi gereja mula-mula, next, bicara tentang itu. Ecclesia domestica. Sebagaimana sambutan tadi dari ketua BPMS, ya. Gereja keluarga, ya. Jadi sebagai Ecclesia domestica tentu keluarga juga adalah bagian dari gereja yang hidup di dalam rumah. Kita semua ya turut bertanggung jawab untuk itu. Next. Karenanya jika keluarga menjadi Ecclesia domestica, itu berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, memastikan bahwa anak merasa aman secara fisik, emosional, dan spiritual. Itu wajib kita lakukan. Hal yang kedua adalah iman anak itu bertumbuh secara alami. Yang ketiga, orang tua menjadi teladan iman. Yang keempat apa? Gereja dan keluarga bekerja sama membentuk karakter Kristiani. Dan yang terakhir, perlindungan anak menjadi bagian dari misi gereja. Next, pertanyaan sekarang, mengapa kita harus melindungi anak? Ibu bapak sekalian, mengapa kita harus melindungi anak? Karena ada yang bisa menjawab? Oke, tugas kita. Apalagi?
Ya, anak adalah generasi gereja. Oke, next. Secara hukum anak dilindungi menurut undang-undang. Itu yang sudah saya ulang-ulang dari tadi. Secara